Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi yang menjeratnya masuk tahap finalisasi. Bersama kuasa hukumnya Jamada Girsang, Rismon diminta hadir untuk finalisasi administrasi dan proses hukum terkait penerbitan SP3. Polda Metro Jaya mengagendakan penerbitan SP3 untuk Rismon Sianipar diumumkan pada hari ini, Kamis 16 April 2026. Menyampaikannya secara resmi besok, mungkin sebentar, kompres di dalam. SP3 itu sudah final. Saya sampaikan, cuman kami hormati Pak Dir, Direskrimum maksudnya, untuk menyampaikannya secara resmi besok. Mungkin sebentar, kompres di dalam, kemudian kami lanjutkan kompres di sini. Kami akan undang rekan-rekan kami seperjuangan. Ya, 3 pelapor lainnya, rekan Andi, ya, dan yang lain-lain juga kita undang untuk berbicara bersama-sama di sini untuk menyambut SP3-nya Rismon Sianipar. Jadi kami sebenarnya mau menjelaskan semua, tidak ini karena banyak, ada 4 surat, tapi biarlah Dir besok memulainya, baru kami lanjutkan. Persis seperti mau ke Solo. Jadi mau ke Solo kemarin tanggal 11 juga begitu Dir membuka, lantas kami menjelaskannya. Jadi kita lihat sebenarnya gambarannya gampang. Lihatlah wajahnya Rismon sekarang, segarkah atau tambah runyem? Tidurnya ya. Tidurnya. Yang tidak tidurnya aku. Sementara itu, tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penerapan restoratif justice di kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi tidak sesuai prosedur. Alasannya Rismon Sianipar dijerat pasal 32 dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 8 hingga 12 tahun penjara. Secara hukum, kasus yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan restoratif justice. Apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya yang sebelumnya adalah bagian dari tim kami sebelum membelot dan berkhianat kepada kami, ya, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kalau nantinya ada rilis resmi dari Polda Metro Jaya yang mengkonfirmasi tentang adanya SP3 terhadap Rismon Sianipar, maka kami tegaskan bahwa hari ini negara kita tidak lagi negara hukum. Panglima di negeri ini bukan lagi hukum. Tidak ada kedaulatan hukum, tapi yang ada adalah kedaulatan Jokowi. Hukumnya hukum Jokowi, karena semua itu bisa dikerjakan terlepas tidak ada aturan yang mengatur sepanjang dikehendaki oleh Saudara Joko Widodo. Surat perintah penghentian perkara atau SP3 untuk ahli digital forensik Rismon Sianipar di kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi terbit setelah Rismon menempuh jalur damai dan mengakui keaslian ijazah sarjana Jokowi. Benarkah itu murni rekonsiliasi ataukah sebuah strategi untuk memutus rantai pembuktian? Kita bahas bersama para narasumber sore ini. Di studio sudah hadir tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Iya loh. Kita sudah sering menggelar diskusi di Dialog NTV Prime, tapi baru kali ini saya melihat Mas Roy membawa berkas segitu tebelnya. Enggak, ini sih saya palu gada aja. Ya. Tapi ini menunjukkan apa Mas Roy? Anda sekarang sudah ke pojok atau kepepet? Sama sekali tidak. Justru kami siap dengan semua jawaban. Jadi artinya gini, dan ini saya senyum aja sebenarnya hari ini ketawa. Tadi berita tadi yang diputar itu kan masih statement kemarin. Hari ini kan harusnya jam 1 tadi. 1 loh ini harusnya. Karena kami pun tadi terpaksa press conference-nya kami majukan supaya tidak nabrak rencana mereka kan jam 1 mengumumkan. Ya. Buktinya apa? Belum ada kan? Gitu. Artinya yang katanya mau diumumkan sendiri Pak Dir dan kemudian dilakukan menunjukkan surat SP3-nya. Ya. Kalau soal janji mau di SP3 itu apa dia ya atau kemudian ada juga yang kami katanya saya dulu dan kawan-kawan mau dijadikan P21. Artinya kan itu katanya serempak. Kami di P21 terus naik ke persidangan, dia di SP3. Ya. Kami sendiri katanya sudah dari tahun lalu, nyatanya juga nggak terbukti juga. Jadi makanya saya senyum aja Mbak. Karena apa yang dia sampaikan itu, dan tadi di situ kan ada orang juga yang itu kemarin ya, si Andi Aswan ini. Nah ini Andi Aswan ini, yang berusaha betul mengkorek-korek, berusaha betul kemudian memasukkan
pikiran-pikirannya kepada si Omon ini kan. Anda sebut namanya tapi kenapa matanya ditutup? Keluarnya begini ya nggak apa-apa lah kan memang matanya kayaknya. Ya oke. Nggak lihat lah, Kenapa gitu. Andi Aswan? Ya dia kan berusaha mengkorek-korek si Omon ini ketika keluar dan itu. Mas Roy boleh nggak kita sebut Rismon aja deh? Oke. Ya Rismon ya. Ya Rismon. Oke. Ya jelas kan dia Rismon ya gitu. Ya karena suka ngomong dia. Oke. Jadi karena Rismon ini kan berusaha dipancing dan dia juga sempat mengatakan kalau mau menyelidiki aliran dana ya selidiki penyandang dananya. Jahat banget itu. Yang dia nunjuk Pak JK. Dia sih nggak nunjuk Pak JK, tapi gestur dia itu dan dia seperti tidak mengkonfirmasi ketika waktu itu ada AI. Saya objektif aja Mbak, karena ini kan AI, ya artificial intelligence. Tapi dia tidak membantah ini. Itu yang dipermasalahkan Pak JK gitu loh. Jadi artinya gini ya. Sorry Mas Roy, ini AI-nya yang mana? Yang dimaksud deepfake oleh Rismon kan? Kalau ini kan video di YouTube ini kan Rismon sendiri yang merekam selama 20. Itulah yang kemudian digunakan. Ini tayangan ini muncul, itu AI. Karena apa? Karena meskipun ini rekamannya dari Rismon yang asli, ketika dia melakukan statement, ketika dia sudah mengakui bahwa itu, ya. Terus kemudian itu dibuat AI oleh pihak. Bahkan salah satu presenter ini, ya ini presenter dari sebelah ya, itu dibuat AI-nya juga, gitu loh. Banyak yang digunakan. Artinya gini, kemudian bahwa tidak dibantah oleh Rismon, ya isi dari AI itu, ya. Bahkan dia kemudian tidak menunjukkan hal yang menurut saya kalau mau kan malah bagus sebenarnya kooperatif dengan Pak JK. Pak JK saya kan ahli digital forensik, saya bantu, nah, itu kan bagus. Tapi karena dia nggak membantah, maka kemudian timnya Pak JK itu kemudian menuntut Rismon dan itu tuntutannya sudah masuk. Jadi sebenarnya ini lucu aja, dia mungkin lepas dari kandang singa masuk ke kandang buaya gitu loh. Belum lagi tuntutan dari beberapa pihak, dari pihak sono yang mengejar soal ijazahnya dia. Yang ijazah S3-nya itu nggak benar. Ya, disertasinya tidak terdaftar. Tidak terdaftar, S2-nya tidak terdaftar. Bahkan ketika dia kemudian ditagih oleh beasiswanya kan dia justru membuat surat kematian. Yang itu kan fatal banget itu. Ini pernyataan dari siapa, Mas? Dari salah satu lawyer di sana, Farhad, ya. Dan juga itu sudah dilaporkan. Lawyer universitas di Jepang? Bukan, Farhad Abbas. Oke. Ya, Farhad Abbas membongkar itu gitu. Oke, bahwa tidak terdaftar S2-nya, S3-nya itu apakah ada pernyataan resmi dari Universitas Jepang? Itu bukti itu dibawa oleh orang yang bernama, ada 3. Ini sebenarnya lawan saya juga sih. Si Taufik Bil, aku objektif aja saya sebut ya, Taufik Bil Fakih, kemudian Joshua Sinambela, sama Roni Teguh, ya. Mereka itu yang berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi, dan mereka pulang membawa berkas, yang katanya itu berkas itu kemudian diminta oleh Polda Metro Jaya. Lucunya Mbak, ini kayaknya ada pat gulipat ini, gitu loh. Antara kasusnya SP3-nya Rismon, ya, dengan kasus dia. Karena kemudian tampaknya yang kasus pelaporan ijazah palsunya ini kok nggak jalan-jalan gitu loh. Oke, jadi Anda menyimpulkan bahwa Rismon ini daripada S2 dan S3-nya di Universitas Jepang itu terbukti palsu atau ijazahnya tidak ada sampai sekarang, tidak terdokumentasi di sana, akhirnya mengaku bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya betul, asli. Betul. Padahal kan kalau dilihat ya, dia sudah juga menggunakan gelar doktor itu di mana-mana kan. Ini nggak apa-apa, Pak. Aman. Ini karena sudah saya samarkan nicknya. Ya, dia di KTP-nya nuliskan doktor, ya kan. Kemudian dia ketika bersaksi di berbagai sidang, ya, ada sidang CLS di Solo, ada sidang KIP di Komisi Informasi Pusat, dia kan selalu mengaku doktor. Jadi dari situ dia bisa kena kesaksian palsu. Makanya gini, kita tunggu hari ini. Saya pun juga nunggu, bener nggak sih SP3-nya keluar gitu loh. Kan janjinya udah kemarin itu berita tadi. Kalau keluar ya udah kita tunggu keluarnya seperti apa. Tapi tim kami tadi juga mengatakan SP3-nya Rismon itu sangat cacat hukum. Karena apa? Karena dalam aturan restorasi justice dan SP3, mau KUHP lama mau KUHP baru, ya semuanya tidak akan bisa goal kalau dia terancam dengan hukuman di atas 5 tahun. Hukumannya Rismon kan yang diancamkan kan sama seperti saya, di atas 8 tahun bahkan ada yang di atas 12 tahun. Pasal 32 dan 35 ITE ya. Mbak, hafalah gitu orang hukum itu. Ya artinya karena saya hafal orang hukum. Karena hukum makanya. Saya juga mau menanyakan gini Mas Roy, kan bukannya 5 tahun atau di bawah 5 tahun ya yang kalau tipiring ya. Betul. Itu tidak satu-satunya. Jadi ada ruang jika pihak korban setuju, dalam artian ini pihak Pak Jokowi setuju dan ada mekanisme restoratif yang dipenuhi. Tapi tetap fatal. Kalau
ancaman hukumannya di atas 5 tahun, itu tetap nggak bisa RJ. Itu sudah pasti. Meskipun pihak-pihak yang ada itu melakukan sudah setuju kan, ada 4 pihak, Jokowi, terus pihak dari Ade Kurniawan kalau nggak salah, terus kami Samuel Soekan sama Lecumanan. Mereka katanya sudah setuju. Tapi tetap karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, ini harusnya kalau bisa semangatnya diproses. bukan pempenjaraan, bukan pemidanaan, Harusnya kemudian yang boleh. bersalah, harusnya bisa Mas Roy. Harusnya Nah, bisa. Jadi fokusnya yang ingin saya sampaikan Iya. adalah fokusnya bukan hanya di bawah 5 tahun, tetapi juga apakah perkara itu layak dipulihkan lewat perdamaian. Kan berarti ada syarat perdamaian, Ya. ada kesediaan dari korban Ya. untuk memaafkan, kemudian Tapi juga pelaku kayaknya- bukan residivis. Nah, tapi gini Mbak, tak tambahin. Kayaknya syaratnya ditambah-tambahin. Dia harus kemudian melawan kami. Makanya kan aneh banget ya. Kalau kita lihat dalam kasusnya Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis, Oke. itu kan smooth-smooth aja. Kasih SP3, RJ dan SP3, udah bagus. Bahkan dia mengatakan, kami tidak minta maaf. Itu dia bisa. Tapi ini kan mohon maaf ya, jelek banget ini yang dilakukan Rismon ini gitu loh. Malah dia kemudian memaki-maki saya, memaki-maki Dr. Tifa, kemudian mengkhianati perjuangan kami. Itu kan kayaknya, ini berarti ada syarat-syarat tambahan ini yang buruk sekali gitu. Apa menurut Anda? Ya itu, jadi dia harus bisa mematahkan kami, ya gitu dalam penelitian. Makanya ini yang aneh banget. Anda nggak siap kalau untuk dipatahkan karena Bukan Rismon tidak, yang tadinya justru saya ketawa. tahu dapurnya seperti apa dan enggak. bahkan Justru gini, sekarang mana ada peneliti yang tadinya sudah berkata 11.000 triliun persen itu palsu, ya tiba-tiba berbalik asli. Nggak ada peneliti kayak itu, Mbak. Itu benar-benar abal-abal namanya kalau peneliti. Peneliti itu boleh ada yang namanya error tolerance ya. Itu hanya sekitar 3 sampai dengan 8% atau maksimal 10%. Itulah makanya saya pun juga selalu menggunakan diksi 99,9 supaya saya tidak kemudian terlalu optimistis 100%. Oke. Respon sendiri kan mengatakan 11.000 triliun. 11.000 triliun kok bisa ditranslasi, dirotasi. Apalagi yang dia kemudian koreksi nantinya, itu dia hanya menjawab 1 poin saja. Dalam ijazah, ya itu waktu itu tidak nampak yang namanya watermark, tidak nampak yang namanya, ini. Ijazah yang palsu ini tidak nampak namanya bookmark, tidak nampak watermark, kemudian tidak nampak lintasan stempel. Itu yang dia bisa koreksi dengan adanya translasi, kemudian rotasi. Tapi Mbak, kalau statementnya Pak Kasmujo yang mengatakan bahwa dia bukan dosen pembimbing Jokowi, padahal Jokowi memastikan Pak Kasmujo. Tidak ada lembar pengujian deskripsi, yang itu padahal buktinya itu adalah bukti primary yang saya pegang dan saya foto sendiri. Dengan kamera saya, bukti di tangan saya. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, yang dia harusnya belum profesor pada bulan November 1985, tapi dia sudah tertulis profesor. Padahal profesor itu baru Maret. Itu nggak bisa kemudian dikoreksi dengan translasi, kemudian rotasi gitu. Jadi Mas Roy, Anda ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan Rismon sekarang bahwa dia mengakui itu ternyata asli, sementara Anda tetap kekeh ini adalah udah pasti kalau palsu. itu. Apakah Anda juga bisa melakukan penelitian sesuai metode yang dilakukan oleh Rismon? Sangat bisa. Rismon itu kan hanya menguasai satu bidang ilmu namanya digital forensik. Ilmu saya itu telematika. Telematika itu telekomunikasi, media, dan informatika. Jadi digital forensik itu hanya bagian dari ilmu informatika. Rismon tidak bisa menguasai ilmu lighting, pencahayaan, karena itu ilmu fotografi. Saya kebetulan adalah dosen fotografi juga, dan saya sudah melakukan pencetakan, melakukan itu semenjak SMP. Artinya gini, ya apa yang dia katakan itu maaf ya, nol besar sebenarnya kalau dia mau mengubah. Dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada peneliti yang kemudian dengan maaf ya, dengan crazy-nya ya, mengubah hasil penelitiannya yang tadinya palsu menjadi asli. Nggak ada. Apakah ini artinya Rismon juga akan melakukan penelitian lanjutan? Untuk membuktikan bahwa, untuk mematahkan hasil atau hipotesa yang sudah terbukti? Nah, harusnya begitu. Kalau dia kan mengatakan dia ongoing. Terus dia katanya mau menerbitkan buku lagi yang namanya Jokowi White Paper. Sebagai counter dari Jokowi White Paper. Tapi dia sudah mengatakan dari awal kalau dia mengatakan kalau itu asli.
Lah ini gimana gitu loh. Oke. Artinya harusnya kan ada hipotesis dulu, Oke. ada kemudian risam dulu, kemudian apa baru kemudian Oke. terbit di situ, Mbak. Oke, Jadi ngaco ini. Oke, kalau gitu saya minta klarifikasinya saja kalau Ya. ini salah. Rismon, kan ada 3 bagian dalam Jokowi's White Paper ini. Ya. Anda, Rismon, dan Dr. Tifa. Ya. Rismon itu melakukan analisis digital forensik, Ya. kemudian error level analysis Ya. atau ELA. Anda ingin mengatakan bahwa Anda tidak hanya melakukan kajian telematika, tapi Ya. juga melakukan 2 metode itu. Saya melakukan ada justru di bagian saya. Tapi di sini tertulis, Mas Roy, Meskipun saya hanya 49 halaman, gitu meskipun kan. Anda 49 halaman, dan dari 700 halaman Jokowi's White Paper, itu 400 halaman dibuktikan atau ditulis, dipersembahkan oleh Rismon. Gini, sejarahnya Jokowi White Paper itu kami rancang dengan terbit 500 halaman. Pembagiannya memang sejak awal, Rismon itu mau menulis 200 halaman, saya 150, Tifa 150. Dalam pernyataannya tiba-tiba Rismon sudah nulis 400 halaman, bluk lebih. Tapi isinya, baca, sebagian besar itu hanya rumus, hanya coding. Kan itu bagian untuk meyakinkan bahwa makanya dia yakin tapi 11.000 triliun. harusnya itu tidak ada di batang tubuhnya, itu ada di appendix. Seperti yang saya lakukan, saya tadinya menerbitkan CD untuk buku itu. Itu isinya link-link daripada, kan kalau saya isinya kebanyakan link URL. Oke. Nah, itu harusnya ada di situ. Respon ternyata itu masukkan ke dalam buku semuanya. Kalau saya mau terus linknya, satu link mungkin bisa sekitar 10 sampai 15 halaman juga bisa gitu. Oke. Nah, artinya gini, apa yang dia tulis itu adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang saya tulis, meskipun saya sedikit hanya 49. Tapi saya itu 6 bab di situ. Respon itu hanya 3 bab di situ. Dan makanya saya itu sangat saya simplify untuk supaya orang itu baca, sangat-sangat cepat baca, dan begitu cuma baca 49 halaman, orang sangat tahu persis ya, sejarah mulai dari mana, kemudian kalau dia mengatakan itu nggak ada ilmiahnya, dia aja nggak bisa baca. Saya juga meneliti soal ELA, saya juga meneliti soal picture comparison, ya face recognition. Oke. Saya juga meneliti soal Jangan-jangan Anda juga meneliti neuropolitika sama behavioral neuroscience. Kalau itu tidak. Kalau itu enggak, itu Dr. Tifa. Itu Dan Dr. Tifa Anda yakinkan tidak akan mencabut atau tidak akan mengubah pendirian? Tidak, saya pun juga tidak akan, karena namanya peneliti itu kalau sudah mencabut itu, ya sama saja dengan dia lah gitu. Artinya sekali lagi ya, kita nggak perlu, makanya saya jawabkan, saya nggak perlu melayani celotehannya Rismon, karena apapun yang dikatakan tuh sempat saya bilang, ya ini maaf kalau ini memang harus saya katakan, dia sudah saya anggap sebagai zombie. Karena apa? Karena dia sendiri tidak jujur, di samping soal penelitiannya, tidak jujur soal kehidupannya. Temennya saja ditipu, maaf, Tuhan saja ditipu sama dia, ya dengan dia mengatakan dia sudah nggak ada. Ini kan mana bisa orang dengan integritas semacam itu masih dipercaya. Dan itu benar-benar ya, kami diskusi dengan Prof. Tono Saksono, dengan Topi Merah, kemudian dengan ahli-ahli yang ini, waduh, mereka sudah mengetahui semua. Cobalah nanti kalau dia tulis lagi, apa yang mau dipercaya orang dengan integritas semacam Karena itu. ada 3 peneliti dalam penelitian Anda atau dalam buku Jokowi's White Paper, kemudian juga masing-masing membawa metodologi masing-masing, hipotesa, kemudian terbukti bahwa ini sebenarnya ijazah itu palsu, sebenarnya palsu. Dengan kemudian salah satu peneliti mencabut metodenya, apakah ini sekaligus menjawab bahwa Anda sampai kapanpun tidak akan atau tetap mempertahankan buku itu, atau akan membuat penelitian ulang? Nggak perlu diteliti ulang, karena itu sudah final dengan terbitnya buku itu. Dan ini yang paling lucu sekali lagi, dia mengatakan berkali-kali yang diucapkan hanya translasi, rotasi, pencahayaan. Translasi, rotasi, pencahayaan itu bukan ilmu digital forensik gitu loh. Pencahayaan apalagi, pencahayaan itu lighting. Ya, dan kalau dalam lighting, dalam fotografi itu banyak banget lightingnya. Kalau Anda nggak sepakat, kenapa nggak dari awal sebelum penelitian dilakukan? Justru dia baru mengatakan translasi rotasi itu baru sekarang. Dan dia mengatakan itu mengubah, dan lucu lah. Sekarang gantian malah. Justru kenapa dia sekarang mengkritik metode saya? Kenapa dia mengkritik metodenya Mas Roy? Ya setelah sekarang, nanti padahal dilanjutkan nanti. Kenapa padahal katanya dia ini bahasa dia loh ya. Padahal katanya dia menjadi babu dari buku itu ketika saya hanya memberikan dalam WA. Coba nanti kita lihat. Mana bisa WA ada gambar-gambarnya. Kita juga akan tanyakan langsung nanti ke Pak Djahmada, kuasa hukum dari Rismon Sianipar yang saat ini masih berada di Polda untuk menunggu konferensi pers untuk penerbitan SP3. Kita kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.
Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Roy Suryo, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Harus saya baca, Mas Roy? Oh iya, nggak apa-apa. Dan saya bangga kok dengan tersangka itu. Bangga? Lah iya bangga, Baru nyatanya nggak selesai-selesai. Makanya tersangkanya sudah sejak November. Terus persoalannya itu sudah bahkan berulang tahun hari ini. Hari ini itu kan kami tadi di depan DPR, itu memperingati ketika kemarin 15 April datang ke UGM, bersama dengan Rismon dan bersama dengan Dr. Tifa, dan 16 April itu 3 kawan kami ya, Bu Kurnia Triryani, kemudian juga Pak Rizal Fadilah dan Damai Lubis itu datang ke rumahnya Jokowi. Jadi persis tahun yang lalu. Makanya kami tadi melakukan aksi di depan DPR ya. Itu banyak YouTube-nya saya dari atas mobil mokom tadi. Oke. Nanti kita juga akan menghubungi karena sampai sekarang pihak kuasa hukum dari Bang Rismon Sianipar masih menunggu konferensi pers penerbitan SP3, jadi tidak bisa atau berhalangan untuk bergabung dengan padahal janjinya kita kemarin sudah jam 1 tadi loh harusnya. Sibuk. Alah. Konferensi pers mundur dan itu biasa. Kita juga kita nanti akan menghubungi Bang Freddy Damanik, Sekjen Projo, untuk sekaligus menyampaikan pendapat terkait penerbitan SP3 ini. Gitu. Kenapa Mas Roy? Moga-moga dia update, nggak kudet. Karena biasanya orang-orang yang nggak punya legal standing kayak gitu susah Mbak kalau diajak diskusi. Oke, nanti kita coba tanyakan langsung. Mas Roy, tadi Anda menyebut si A, si B, si C lawan, kemudian siapa yang selama ini selalu dekat dan mendukung Anda. Apakah sekarang Anda siap kalau Rismon suatu saat akan dihadirkan di persidangan Anda nanti? Kalau sudah P21. 11.000 triliun % siap, itu saya pakai kata-katanya Rismon. Dan dia belum tentu laku di persidangan. Dia tahu dapurnya loh, dia tahu cara mengolah bagaimana. Yang dia tahu dapurnya? Yang dia tahu itu cuma ilmu digital forensik. Kami itu ilmunya telematika jauh lebih besar. Rismon, analisis digital forensik dan error level analysis, ELA yang juga Anda menguasai bidang itu. Iya, saya juga pakai ELA itu. Dan bahkan saya pakai chrominance and gradients, dia nggak pakai itu. Kemudian saya pakai yang namanya face comparison, dia nggak gunakan itu. Terus kemudian yang selalu didengung-dengung dia dulu kan adalah soal font Times New Roman. Bantah dong. Itu dulu dia mengatakan fontnya baru. Gitu. Ini nggak mungkin ada font ini di tahun 85, waktu itu dia bilang gitu kan. Semua orang ingat jejak digitalnya. Coba kamu koreksi itu gitu loh Mon. Gitu. Jangan kemudian itu dikoreksi dengan translasi rotasi. Nggak ada translasi rotasi di font itu gitu loh. Apalagi deskripsi yang kita pegang barangnya langsung dari wakil rektor waktu itu. Jadi artinya benar-benar dia itu, maaf ya, justru malah melecehkan atau melacurkan ilmu pengetahuan. Itu kalimat saya dulu ketika dia bersidang di kasus Jessica. Jadi sebenarnya. Dan resiko itu Rismon sudah tahu betul, Mas Roy. Integritas dia dipertaruhkan di situ. Betul. Dan sekarang sudah terbukti kan masyarakat siapa lagi yang percaya dengan itu terbukti dengan merosotnya sangat tajam subscriber dari dia ya. Dan kemudian ketika kita sebut nama atau kita komentarnya, satu aja yang penting. Dia sekarang kan memaki-maki saya di YouTube-nya dia. Tapi kan pengecut gitu loh. Kolom komentarnya ya itu nggak diaktifin. Coba berani diaktifin. Ya udah sangat terlihat nanti siapa kemudian dia sebenarnya. Hingga integritasnya sudah habis. Anda sakit hati sekali ya ditinggal sama Rismon. Bukan hanya saya. Ya saya tuh orang yang ceplas-ceplos saja. Ya sekarang mana ada seorang peneliti yang sudah mengatakan 11.000 triliun % palsu, tiba-tiba tanpa babi bu mengatakan. Dan kalau dia itu melakukan seperti yang dilakukan oleh, saya ulangi tadi, dia melakukan seperti yang si Damai Harulubis, seperti Eki Sujana, keluar sudah silent aja nggak apa-apa Mbak. Tapi kenapa dia keluar, kemudian dia memaki-maki teman-temannya? Ini kan memang sudah kayaknya dia terpaksa harus melakukan itu atau deal dia. Ya, untuk supaya dia mendapatkan SP3. Jadi dia melacurkan diri ya sangat untuk kemudian supaya dia dapat SP3 yang sampai dengan kita ngobrol ini ya detik ini belum nampak fisiknya, tapi dia sudah kemudian rela untuk mengata-ngatai temannya, mengata-ngatai sahabatnya, mengata-ngatai hampir setiap orang. Tapi ya saya nggak heran. Sekali lagi Tuhan aja sama dia ditipu, apalagi cuma teman-temannya. Ya. Anda tadi menyebut kemungkinan besar ada deal. Apakah? Pasti. Dah, nggak usah. Ini tuduhan serius, Mas Roy? Serius. Termasuk angka 50M itu katanya keluarnya dari Anda. Apanya? 50M? Rismon mengaku bahwa ijazah itu palsu. Jangan dibalik-balik kalau gitu. Kalau itu Rismon berani. Tapi kalau dia sumpah saya kira udah susah lah. Dia sumpah pakai agama apa dia? Ini lagi nanti biar jelas lah dia. Artinya apa?
Tuhan saja berarti kita tuh kan hubungan kan habluminanas ya. Kalau kita kan tahu habluminallah aja kita jaga. Ya gitu loh. Tapi dia sama justru bahkan 50M itu atau 5 lah, dia kan menuduh Pak JK. Ya kan gitu, yang kemudian memberikan 5M ke saya. Sekarang yang benar yang mana? 5M, 50M atau 50M? Jadi angka itu awalnya keluar dari siapa, Mas Roy? Justru itu yang saya heran. Kenapa kok bisa? Jadi saya baru dengar di studio ini. Ada versi lain yang menyebut dana itu untuk mempertahankan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Supaya isu ini terus ada dan terus bergelombang. Kalau ada itu silakan dikejar. Silakan dikejar siapa yang pertama kali mengeluarkan itu. Tapi yang jelas adalah... Tapi deal yang Anda maksud ini deal yang mana? Ya deal itu adalah deal ketika itu malah yang jelas itu adalah disampaikan oleh teman-temannya dari pihak sana, Andi Aswan dan kawan-kawan. Yang ketika waktu itu bilang, oh nggak bisa dia langsung begitu. Dia harus berjanji untuk satu, mengubah buku atau melakukan ralat terhadap Jokowi White Paper. Kedua, dia harus mencabut Gibran Endgame. Tiga, bahkan dia juga harus mengkoreksi penelitiannya sampai ke SMK. Itu yang saya dengar dari orang yang mendampingi dia. Ya, dia harus cabut juga. Kalau itu syarat-syarat untuk diberikannya restoratif justice, pemberian maaf dari korban dalam hal ini Pak Jokowi dan keluarganya, apakah itu sah-sah saja, Mas? Itu kan artinya syarat-syarat untuk formil materialnya menjadi fondasi utama untuk nanti di SP3 kan? Itu kan juga ada tingkat kewajaran, kenormalan, kepatutan, dan kewarasannya. Kalau itu misalnya buku dia, Gibran Endgame itu mau dia cabut, terserah saja. Tapi itu kan juga lucu sebenarnya. Gibran Endgame itu sebagian datanya dari saya, yang saya melakukan penelitian langsung dari Sydney, Australia. Sebelum saya terbitkan buku namanya Gibran Black Chapter. Karena dia nggak bisa keluar negeri. Kok nggak terbit-terbit yang buku itu? Belum, kan datanya juga lagi kita verifikasi. Karena masih ada campur tangan Rismon di situ, apakah Anda... Nggak, sama sekali nggak ada. Kalau yang ke Australia itu saya sendirian berangkat. Nggak ada Rismon campur tangan, justru bukunya Rismon itu data dari saya. Yang kedua, kalau soal Jokowi White Paper, nggak bisa itu dikoreksi atau dilihat sama dia ya. Ini kebetulan saya tadi pakai kaos Jokowi White Paper. Nah, nggak apa-apa, ini saya tunjukkan. Bahkan sampai Jokowi White Paper ini kan, dulu kan ini tertulis 3 nama, ya kan gitu. Nah, ini ada nama saya, KRMT Roy Suryo, ada nama Tifa Husia. Terus tadi teman-teman bilang, Mas itu nama di tengah ditutup saja. Udah, ya udah kita tutup aja dengan plester. Kenapa saya nutupnya pakai plester, Mbak Nastiti? Supaya mengingatkan orang kepada orang yang namanya si plester, ya, yang itu juga kebetulan dulu melakukan sesuatu penghinaan terhadap Pak JK, dan sekarang orangnya melarikan diri. Nah ini sama. Respon ini kan sekarang sedang dituntut Pak JK juga. Jadi tutuplah pakai si plester ini ya, si plester Matutina ini. Ya udah. Jadi kalau ini kemudian mau dia mau mengkoreksi ini nggak bisa. Meskipun dia katanya paling banyak bukunya 400-an halaman. 400 halaman dari 700. 400 yang isinya separuh adalah coding. Dan kemudian itu harusnya dimasukkan dalam sebuah CD yang itu kesepakatan kami. Makanya Dr. Tifa pun akhirnya mengalah. Oke lah, nggak terlalu banyak, dia turun dari 200, saya akhirnya turun lagi hanya menjadi 50 atau 49 halaman. Karena apa? Supaya bukunya tidak menjadi 1000 halaman. Dan dulu kesepakatannya adalah meskipun itu kemudian terbit dan kemudian buku dia banyak, perjanjiannya adalah bahkan dia katakan sendiri loh ini ya. Dia katakan udah pembagiannya rata. Semua rata, ya. Jadi artinya karena buku ini tidak mungkin terbit tanpa kontribusi Pak Roy, gitu, Bu Tifa, gitu. Jadi semua terbit sama. Dan sampai detik ini, Mbak Nastiti, saya tidak mengambil bagian rupiah, 1 rupiah pun dari buku itu. Karena itu semuanya saya gunakan untuk perkembangan. Dia sudah ngambil jatahnya, ya. Dan itu ternyata bendaharanya sudah cerita, udah kok Rismon sudah ngambil duitnya. Sampai sekarang terjual berapa eksemplar? Itu saya terus nggak ngerti. Ya, karena itu memang di bawah manajemen dari Ahlina Publishing. Memang itu lebih banyak yang mengerti Dr. Tifa. Makanya Dr. Tifa lah. Tapi menurut saya nggak mempermasalahkan itu. Wong ini proyek bersama, kerjaan bersama. Ngapain juga dia sekarang childish banget gitu loh. Mengejar-ngejar sampai dengan dia narik-narik. Ya banyak tuh WA-nya beredar di... Kalau namanya ditutup di kaos, apakah namanya juga akan ditutup di buku nantinya? Jadi Anda cabut dulu, terus Anda publish lagi yang baru? Kami nggak perlu publish yang baru, nggak usah. Kalau ini menurut kami sudah final, ya. Tapi saya memang jelas tidak perlu lagi mengkaitkan dia, menuliskan dia sudah jadi zombie. Ya. Jadi tetap ada unsur hasil penelitian Bang Rismon di situ, 400 halaman dari 700 halaman itu tetap sah dalam buku tetap Jokowi. Sah karena itu dilakukan oleh Rismon ketika dia sebelum tanggal 11 Maret. Istilah dari Bang Refli, dia prabayar.
prabayar. Iya, Oke, kalau saya pikir pasca bayarnya apa sama? Pasca bayarnya yang dia error sudah tertranslasi dan terrotasi otaknya itu. Mas Roy, sekarang kita akan dengar dari relawan Jokowi sudah bergabung bersama kita. Ada Reli Riajen ya, relawan Jokowi. Halo, selamat sore. Sore, dokter. Kalau ini dokter beneran nih, dokter Regen. Oke. Dokter Regen bisa dengar ya? Di vertikal di rotasi dulu. Kalau benar respon. Nah. Oke. Iya. Ya. Gimana? Ada kabar terkait dengan penerbitan SP3 Bang Rismon? Apakah sudah terbit? Sudah ada konferensi pers? Infonya masih di Polda Metro Jaya itu ya. Saya sekarang lagi di daerah Sudirman mau ke RJ2, katanya Rismon mau ketemu sama kawan-kawan ini. Bagus lah. Oh, oke. Ketemu untuk apa ini, Dr. Regen, kalau boleh tahu? Ya, saudara Rismon kan sudah melakukan proses, tapi kan belum ketemu sama kawan-kawan, baru ketemu sama kawannya Bang Roy aja. Belum. Oke, jadi status SP3-nya masih sudah diterbitkan resmi, tapi belum terbit atau belum. Jadi ini persis kata-kata Jokowi, sudah tapi belum. Oke, gitu ya. Oke, singkat saja, Dr. Regen, bagaimana statusnya sekarang? Ya, sampai saat ini kan saya kan belum lihat ya, karena kalau untuk bilang saya katakan saya udah lihat fisiknya dong. Surat Oke, artinya belum ada konfirmasi dari Pak Jahmada dan Andi Azwan juga ya, rekan Anda yang saat ini mendampingi. Nah, seharusnya jubirnya dong yang ditanya kan. Nah, setuju. Oke, yang mereka kan belum bisa komunikasi karena masih di dalam ya, masih menunggu. Oke, Dr. Regen, boleh nggak disampaikan, mungkin Anda tahu bahwa ada persyaratan khusus dari pihak pelapor yang harus dipenuhi oleh Rismon. Apa saja persyaratan khusus itu? Ya, Oke, karena kan tadi Mas Roy bolak-balik bilang bahwa karena ini tuntutan hukumannya itu di atas 5 tahun, ini bukan kasus tipiring, harusnya tidak bisa memperoleh RJ. Padahal kita tahu RJ ini adalah langkah untuk mencapai SP3 begitu. Silakan, Dr. Regen. Oke, kita sambil perbaiki ya. Kita sambil perbaiki. Sedekat apa Mas Roy kenal dengan... Iya, silakan. Ini kan ranah penegak hukum ya, terkait KUHP baru tersebut. Saya rasa dalam KUHP terbaru mungkin sudah jelas ya, sudah ada. Tapi kita kan ini kembalikan kepada jaksa dan pihak kepolisian ya. Karena terkait RJ itu kan memang dia harus melalui koridor-koridor hukum yang berlaku. Oke, dan Anda merasa ini memang Rismon... Kalau untuk syarat-syaratnya, saya rasa RJ itu kan... Oke, jadi menurut Anda, Dr. Regen, ini Rismon sudah pantas ya di SP3 ya kasusnya? Pantas nggak pantasnya itu kan penegak hukum ya. Bagi kita itu Pak Jokowi sudah memaafkan. Terkait pantas atau enggaknya itu kan nanti pihak penegak hukum, Polda dan jaksa yang menentukan, bukan kita relawan. Gitu. Oke. Ada pesan khusus dari Pak Jokowi mungkin terakhir kali Anda bertemu beliau? Ya, kawan-kawan yang kemarin mulai dari Bang Egy Bang Egy ya, udah itu terakhir Rismon itu datang minta maaf ya Pak Jokowi maafkan, dan proses RJ2 itu sebetulnya dikembalikan ke pengacara Pak Jokowi dan pihak aparat penegak hukum yang ada di Polda Metro. Jadi saya rasa kalau pesan khususnya artinya Pak Jokowi sampai hari ini berpesan supaya baik-baik aja semua sama siapapun dan tidak ada perlu kita ada tendensius kepada sebuah pihak gitu. Oke, siapapun yang minta maaf, siapapun yang berkunjung ke kediaman ke Solo minta maaf, menyatakan kalau mengakui kesalahannya itu akan dimaafkan gitu ya, kira-kira ya. Iya, tapi kan
Apakah ada syarat khusus? Apakah ada syarat khusus, Dr. Ejen? Nggak ada, syarat khususnya nggak ada. Kan Oke. yang jelas yang bersangkutan ya kan kemarin kita sama-sama lihat bahwa mereka ya mengakui bahwa memang melihat apa gelar, melihat ijazah itu asli berdasarkan keterangan-keterangan yang mereka dapat dan mereka lihat dan sudah dilakukan ya, gelar yang di Polda itu kan sudah Oke. sama Mabes Polri waktu itu. Oke, baik. Saya ke Mas Roy. Jadi Iya. SP3 itu singkat saja murni rekonsiliasi atau strategi untuk memutus rantai pembuktian? Strategi Jokowi karena dia takut, karena dia khawatir ijazah palsunya akan terbongkar nanti ketika di persidangan. Maka RJ itu dengan segala cara, ID Sugana, kemudian Damai Lubis itu diperiksa, bukan diperiksa, ditelikung supaya bisa dapat SP3. Dan itu masih agak mending karena Egy sampai dengan sekarang tidak pernah mengatakan minta maaf, tidak mengaku itu ijazah asli. Banyak sahabat saya Bu Kurnia terus yang dikejar-kejar sampai masuk kamar kecil, mohon maaf nih, oleh penyidik Putri. Ya, Ibu kapan mau RJ? Ada sahabat lain ditawari umroh bersama keluarganya kalau mau RJ. Si siapa justru itu malah digunakan main-main oleh Rustam. Rustam yang kemarin malah nantang. Saya mau RJ kalau 20M. Ternyata dibahas serius. Lah ini kan konyol kayak gini nih. Padahal itu candaan aja gitu. Jadi artinya apa? Segala cara digunakan, termasuk apa? Ini ibaratnya kalau ada kolam yang airnya sudah tenang, kemudian sudah jelas itu itu palsu itu ijazahnya. Tapi dikalutkan terus gitu, dibikin rusak dengan adanya ini tiba-tiba ada dikasih RJ, tiba-tiba kemudian dibatalkan kemarin ketika sidang CLS Solo itu nggak wajar juga. Namanya NO itu biasanya di depan ya, need overlapping itu ya, artinya kemudian Kita nggak ke situ, Mas Roy, kita nggak ke situ. Nggak apa-apa, nggak, artinya kan itu contoh untuk supaya ketika yang sudah makin jelas kemudian digugurkan ya. UGM juga yang kemudian harusnya seperti KPU itu sudah langsung memberikan data-data, masih banding. Padahal sudah jelas keputusan KIP itu sudah jelas harus diberi data. Jadi semua data-data yang diberikan itu kalau nanti semua dibuka akan membuat jelas, dan itu nggak bisa hanya dengan mulutnya si respon dia menjawab dengan translasi, rotasi, nggak bisa. Yang namanya legalisasi yang kemudian ini nampak legalisasi tahun 2005 dan 2010 yang jelas-jelas palsu ini ya, itu sudah akan makin terbuka. Mana ada Ini ijazah apa dan apa? ini ijazah sama, legalisasi ijazah Jokowi. Terpaut 5 tahun, kedua ijazah ini sama persis. Dan ini hanya berupa fotokopi. Padahal yang namanya legalisasi itu harusnya capnya basah. Ini fotokopi dan sama persis. Ini Anda dapat dari? Ini dapat dari KPUD Solo, dari KIP. Dan ini kemudian sekarang kita gugat. Dan ini kalau nanti gugat, akan semakin ketahuan kalau ini dulu palsu. Jadi sebenarnya kepalsuan itu tidak hanya soal ijazahnya, tapi juga semua syarat, termasuk KKN yang katanya tahun 83 oleh Dirtipidum waktu itu mengatakan gitu. Kemudian diralat tahun 85. Kemudian lagi semua berkas, Mbak. Coba kita periksa yang 700 bukti itu. Sarjana muda berkasnya tuh. Nggak ada berkasnya tuh sarjana. Ya, kemudian nilai-nilainya juga kalau itu semua diperiksa. Terbit ijazah itu tidak hanya ijazah ansih, Mbak. Oke. Kita kalau mau terbit ijazah, sebelumnya kan harus ada yudisium dulu, Ada skripsi. kemudian ada skripsi, sebelum skripsi ada proposal dulu kan gitu. Dan ada ini semua berkasnya nggak ada. Termasuk juga KIP kemarin ketika kemudian dibongkar oleh Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, ya Dr. Leoni Lydia, sebelumnya ada Pak Bonatua, syarat-syaratnya nggak lengkap semua. Jadi dari kayak gini, itu semakin membuktikan bahwa memang ada kepalsuan yang mungkin dulu tidak dikira. Oke. Nah, ini rahasianya. Dulu mungkin nggak dikira, dikira dulu ada seorang mastermind, mantan rektor, dan kemudian dia pejabat negara, dia bisa ngatur, tolong buatin ijazah, bla 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 bla, selesai. Tapi ternyata boncos di tengah-tengahnya, dan itu banyak sekali lubang-lubang yang ketahuan. Itu. Oke, apakah ini artinya sekaligus Anda ingin menyampaikan bahwa jika nanti SP3 resmi sudah diterbitkan, Nggak masalah. perdebatan mengenai keaslian dokumen ijazah Jokowi tetap secara teknis sudah selesai atau masih akan lanjut? SP3 kan hanya untuk respon. Jadi ngapain juga nggak akan ngaruh. Dan itu tidak akan membuat yang ijazah palsu menjadi asli. Nggak akan. Respon itu seberapa persen sih? Dia kemampuannya dan keahliannya. Dan keahliannya pun langsung sudah sangat dipertanyakan. Karena nanti pasti akan entah itu Dr. Ridho, entah itu Prof. Tono Saksono, akan bertanyakan bagaimana integritas seseorang yang mengaku akademisi, yang satu sudah menipu ijazah, dua tidak
kemudian jujur dalam pendidikannya. 3, dia bisa mengubah suatu kesimpulan yang tadinya 11.000 triliun persen menjadi 0. Itu kan nggak mungkin banget lah. Apalagi dia menggunakan diksi yang ngaco itu. Mengatakan, oh dulu Thomas Alva Edison juga penemu. Nggak ada. Thomas Alva Edison itu penemu lead bola lampu itu adalah dulu melakukan proyek berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Tapi tidak ada peneliti yang tadinya mengatakan ini A, gitu misalnya ada pada peneliti mengatakan bumi itu tadinya persegi. Kemudian misalnya Kopernikus gitu. Kemudian mengatakan bulat. Nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau bulat ya dari dulu bulat. Kalau persegi ya persegi. Hanya mungkin presentasinya berapa persen. Kita kan orang akademisi kan tahu lah kayak gitu. Oke. Mana ada akademisi yang katanya bergelar doktor tapi ternyata palsu itu. Oke. Yang kemudian mengubah segalanya. Zombie lah. Saya ke Dr. Eli ya. Dr. Eli, SP3 diterbitkan ini apakah ada pesan khusus dari Pak Jokowi? Apa yang ingin atau yang diharapkan Pak Jokowi ada setelah ini? Apa yang harus dilakukan oleh Rismon? Kalau kita tidak mau menyebut itu sebagai syarat untuk diterbitkannya SP3 dan diberikannya maaf dalam restoratif justice, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi juga termasuk orang-orang yang menginginkan Rismon membuat penelitian tandingan? Dr. Eli? Jadi begini ya, dari awal tahun lalu ya jadi begini, dari tahun lalu udah disampaikan oleh saya di beberapa media, waktu itu ketemu Bang Roy juga, bahwa pintu maaf Solo itu Pak Jokowi itu terbuka kepada kawan-kawan. Makanya dari tahun lalu sudah saya sampaikan, Bapak itu sebetulnya nggak akan melakukan hal tersebut, tapi terus kawan-kawan lakukan. Nah, Saudara Roy kan dan Dr. Tifa ya, sebelumnya ada laporan Bang Egy di Mabes Polri dengan kawan-kawan TPUA itu, lanjut ada Bang Rismon. Nah, berdasarkan penelitian Bang Rismon dan kawan-kawan termasuk Bang Roy di situ, itu menyatakan bahwa hasil unggahan Saudara Sandi itu palsu. Dan intinya begini, Pak Jokowi itu terbuka kok. Apa yang disampaikan ya, bahwa kalau papanya kita ketemu sama kawan-kawan itu ya santai aja, biasa aja menanggapinya. Bahwa tidak ada tendensius atau ketidaksukaan terhadap siapapun. Tapi murni ini kita anggap satu yang dilakukan Bang Roy dan Dr. Tifa, Bang Rismon waktu itu, bahwa selalu berkata bahwa ijazah ini palsu. Memang ya, kan itu delik aduan, makanya harus yang bersangkutan melaporkan. Kita juga waktu itu ya. Baik, saya sekarang ingin menanyakan pendapat Anda pribadi deh, Dr. Eli, sebagai relawan Jokowi. Apakah Anda berharap, Anda menginginkan bahwa seorang Rismon Sianipar setelah bersama Dr. Tifa dan Mas Roy menerbitkan buku Jokowi's White Paper dengan hasil penelitian dan metodologi yang dibawa masing-masing, kepakaran masing-masing, Anda menginginkan atau Anda berharap bahwa Rismon membuat penelitian tandingan nggak untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli? Saya rasa itu salah satu tugasnya Saudara Rismon ya. Saudara Rismon sudah melakukan penelitian semakin jauh. Bahkan head speech yang dilakukan Saudara Rismon itu lebih parah lagi dengan Bang Roy ini. Artinya lebih parah gimana maksudnya? Ya artinya kalau dihitung kecewa sampai hari ini juga saya belum ketemu dengan Saudara Rismon itu. Dan saya sendiri pun belum memaafkan Saudara Rismon itu. Dia kan menyampaikan 1.000 triliun, 100%. Hal itu yang akhirnya meyakinkan kawan-kawan dan publik atas pernyataan Saudara Rismon. Dengan gagah, dengan beraninya. Waktu itu di Kompas TV dan beberapa stasiun TV ya, saya berhadapan dengan saya langsung Saudara Rismon. Bahwa dia mengakui bahwa, nah ini kan sebetulnya yang disampaikan Saudara Rismon itu harus dia pertanggungjawabkan. Nah, persoalan dia meminta maaf dengan Pak Jokowi sudah dimaafkan, tapi dia harus melakukan menyatakan dalam catatan bukunya itu bahwa dia catatannya itu salah. Dalam penelitian yang dia lakukan ada berapa halaman itu dengan Bang Roy? 400 halaman dari 700 total halaman. Berdasarkan sendiri hampir 200 halaman. Buku yang dibuat Saudara Roy itu harus dia sampaikan, dia selesaikan. Saya sendiri dengan Saudara Rismon itu belum pernah
ketemu. Oke. Itu saya sendiri dengan saudara Rismon itu sampai dengan dari awal katanya RJ sampai hari ini nggak ada. Artinya kalau saya sendiri kalau udah menanyakan langsung kepada Bapak ya kita maafkan, tapi persoalan hukum itu dikembalikan kepada aparat penegak hukum dan pengacara Bapak. Tapi secara pribadi saya dengan saudara Rismon itu ya apa namanya, kalau dibilang ini ya kita bingung ya, udah 1000% dia udah bilang 1000%. Nah dia sekarang Tiba-tiba berubah. proses RJ2. Nah sekarang ya dia sudah mengakui, ya alhamdulillah kita bersyukur. Tinggal kawan-kawan Roy dan kawan-kawan yang belum ini, Roy dan Dokter Tipa ini. Oh, nggak mungkin kalau saya berubah, nggak mungkin, Mas. Oke. Menurut Anda apakah Mas Roy dan Dr. Tifa juga akan mengikuti langkah Rismon? Nggak akan. Saya tanya Dr. Eli. Ya. Nanti kita main wayang golek aja, Dr. Eli. Dulu apa yang disampaikan saudara Rismon itu sama aja dengan yang disampaikan dengan Bang Roy ini. Dapurnya sama, dapurnya sama. 1000%. Ya, makanya. Tapi kan kita preparatnya sama, tiba-tiba bisa dia berubah. kita nggak tahu. Saudara Rismon dulu bahkan 1000%. Dia mengatakan dia bahkan tahan banting, tahan apa. Nah, tapi kan kita nggak tahu Bang Roy nanti malam atau besok berubah pikirannya. Oh, nggak mungkin. Insya Allah. Tapi kalaupun namanya manusia, kalaupun berubah pikiran, apakah Anda meyakinkan, Anda juga yakin bahwa Pak Jokowi juga akan memaafkan dan akan mengikuti langkah Rismon, kemudian kasus hukumnya di SP3 seperti Rismon? Oh, saya nggak akan RJ ya. Saya juga nggak akan bisa meyakin atau menjamin karena itu kembali lagi kepada Pak Jokowi dan kembali lagi ke Tadi Anda bilang katanya Pak Jokowi baik-baik saja. Siapapun yang datang pintu Solo selalu terbuka, pintu maafnya juga selalu terbuka. Kan sampai dengan hari ini Saudara Roy belum pernah menyatakan, Memang nggak akan menyatakan, nggak mungkin saya menyatakan, Mas, gitu. Jangan harap kalau itu. Nah, jadi kalau Bang Roy malam ini bilang nggak mungkin, ya dulu Bang Rismon juga bilang nggak mungkin. Nah, itulah 11.000 triliun malah. Aneh kan? Bahkan dulu Rismon mengatakan, rusak kambangkan Jokowi. Gitu. Bukan Bang Roy, masih ada nggak rekaman Rismon dulu? Banyak, nusa kambangkan Dulu Jokowi. Bang Roy Tito Karnavian, sudah banyak dia. Gitu. Pernyataannya. Iya. Wah, bahkan Kacau lah pidato di beberapa tempat. Nah, artinya besok atau lusa saya nggak tahu Dokter Tipa atau Bang Roy ini yang duluan. Nah, nggak mungkin. Kalau saya nggak mungkin. Apalagi saya tidak hiperbolik seperti Rismon dulu. Itu yang saya maksudkan. Kalau Anda tidak mungkin, apakah menurut Mas Roy, Dokter Tifa mungkin? Insya Allah juga tidak lah. Dokter Tifa itu banyak sekali difitnah kemarin. Andi Aswan yang katanya dapat WA, padahal tuh dari Ade Armando. Ya gitu. Itu menurut Get Contact ya. Itu makanya kita bongkar kemarin tuh, termalu-malu tuh Ade Armando tuh di TV sebelah. Ketika Get Contact-nya kita buka. Itu bukan saya itu. Itu bukan saya mengeluarkan atau makanya bukan ya, makanya Ade Armando kan bingung. Terus kemudian dikatakan 5 hari ada di Solo Dokter Tifa. Ternyata yang 5 hari ada di Solo yang dikeluarkan oleh Bleker Majenang, anggota Cebokar Nusantara itu kan orang lain yang dimirip-miripkan Dokter Tifa. Itulah kerjaan kelompok Cebokar di bawah si Agri atau si Thoyib Fanani itu gitu loh, yang tukang bikin hoax itu. Banyak banget, Mbak. Jadi ini polanya tuh selalu diulang-ulang, polanya selalu diglorifikasi, selalu kemudian supaya seolah-olah kami itu kalah. Padahal sebenarnya kubu Jokowi lah yang kemudian sekarang panik dengan adanya. Emang iya? Emang iya lagi panik? Panik dong. Dokter Eli silakan. Sepanik apa Dokter Eli? Sebetulnya kalau panik enggak ya, justru saya dari tahun lalu agak gugup lah gitu kalau ketemu kawan-kawan itu ada Bang Roy, setiap kita ada umpamanya wawancara itu ada Bang Roy, Bang Tipa, ada Egi. Nah sekarang tinggal ada Bang Roy dengan Dokter Tipa dan satu lagi siapa? Di belakangnya ada banyak. Iya. Ya, yang maksud saya katanya ada ya. sosok besar di belakang saya. Jadi apa kalau tidak panik? Kalau tadi Mas Roy bilang di kubu Pak Jokowi sekarang panik, tapi menurut Anda tidak panik, itu Anda melihatnya indikatornya dari mana, Dokter Eli? Nervous. Kalau dokter kan ada anunya sendiri. Ada nervous, panik, akut gitu kan. Oke, silakan dijawab Dokter Eli.
kita yakinin dari awal ijazah Bapak Jokowi itu asli. Sebagaimana kita sampaikan, Pak Jokowi mantan wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bahkan waktu itu Bang Roy Menteri Menpora ya, beliau sendiri gubernur DKI. Dan waktu itu Bang Roy itu begitu dekat dengan Pak Jokowi ya, waktu beliau gubernur, waktu mau nyalon presiden itu Bang Roy beberapa kalau waktu nyalon presiden nggak dekat. Tapi kalau ketika wali kota Solo, ketika ada proyek nasional mobil SMK, memang saya membantu untuk proyek nasional mobil SMK-nya. Dan Anda tidak pernah mempertanyakan ijazah pada waktu itu? Iya, karena kan nggak ada hubungannya, Mbak. Masa saya tanya ke Pak Jokowi ijazahnya asli nggak gitu? Nggak ada hubungan. Kalau SIM-nya ditanyakan mungkin gitu kan? Dan makanya bukan Jokowi yang bawa SMK ke. Tapi soal mobil SMK juga Mas Roy akan angkat lagi nih habis ini. Akan dan kenapa tidak waktu itu? Anda sekarang mengakui sendiri loh di Nusantara TV sekarang di Dialog TV Prime bahwa Anda turut membantu. Betul, memang saya turut membantu loh. Kalau saya tuh orangnya saya A. Saya membantu dari waktu itu ada Pak FX Rudi yang tahu semua. Saya membantu semua. Bahkan saya yang nungguin ketika mobil SMK itu dilakukan uji emisi di Serpong, di Balai Uji Serpong. Tidak lolos. Saya yang kemudian memberikan solusi diganti yang namanya catalytic converternya. Karena saya adalah tester driver dari salah satu produk Jerman. Ya, saya 10 tahun ada di situ dan saya ambassador dari mobil itu. Ya artinya apa? Disitulah kita tahu. Tapi ketika tiba-tiba setelah selesai semua, mobil itu tidak kemudian disentuh lagi. Saya sama Pak Rudi aja kaget loh. Ini kok ditinggalkan? Jadi ini topo lamanya. Jadi mobil itu hanya digunakan sebagai batu tumpangan kesuksesan atau kepopularitasan Jokowi. Dari situ saya belum mengerti. Oh inilah. Oke. Soal mobil SMK mungkin Dr. Eli pernah ada diskusi dengan Pak Jokowi? Enggak sih kalau beliau. Enggak sampai ke situ ya? Enggak sampai. Mobil itu juga udah goib. Oke, gimana Dr. Eli? Saya belum pernah ada diskusi terkait itu ya. Yang jelas kita kan sama-sama tahu bahwa proyek mobil SMK itu sebelumnya juga pemerintah waktu zaman Pak Harto sudah mencoba untuk membuat itu. Tapi kan tidak semudah yang kita hadapi ya. Contoh kita udah pernah buat pesawat Dirgantara. Tapi itu niat baik. Kalau goodwill ada sebenarnya bisa itu dok. Sayang itu Jokowi nggak mau nerusin. Iya. Karena India saja punya tata dan akhirnya jalan. Harusnya bisa. Iya. Jadi saya rasa kadang-kadang ya pembantu-pembantu presiden itu kadang-kadang tidak bisa mengimplementasikan apa yang menjadi harapan dari asa cita atau dari program presiden. Tapi saya kembali lagi ke persoalan ijazah sebagai respon. Yang penting. Ijazahnya respon apa ijazahnya Jokowi? Ijazahnya respon nggak apa-apa. Itu jelas palsu. Kalau ijazahnya respon. Ini padahal dokter ya. Ngakunya dokter loh. Dokter. Kalau Dokter Eli dokter. Saya juga MKes dok. Sama gitu. Jadi kalau ijazahnya Rismon saya belum lihat juga itu Bang Roy. Tapi kan itu infonya ijazahnya juga belum selesai juga. Memang. Kadang-kadang tidak selesai. Kan itu kan harus dibuktikan juga itu. Setuju. Bang Roy, apakah kita tunggu. Kita tunggu laporannya teman-teman itu. Ya. Oke, terakhir deh Dr. Eli, apa pesan untuk Mas Roy sekarang dan Dr. Tifa? Kalau Dr. Eli pesan ke saya supaya main wayang golek katanya. Saya pesan dengan Bang Roy, masih ada waktu atau kesempatan untuk kita sama-sama tabayun. Sama-sama kalau soal lain oke. Dengerin dulu Mas Roy. Dengerin dulu. Oke. Yang kedua apa setelah tabayun? Kita nonton atau main wayang bareng. Itu setuju. Iya. Wayang golek dengan cepot dan kemudian drawala. Ya itu setuju. Oke, jadi tabayun tidak akan mungkin dilakukan habis ini. Tabayun soal apa? Kalau tabayun soal lain oke. Tapi kalau tabayun soal ijazah nggak apa-apa. Biarkan kami, saya dan Dr. Eli itu pada posisi sendiri-sendiri. Saya menghormati Dr. Eli Legen dengan posisinya selaku tim suksesnya Jokowi. Saya juga
hormati saya juga untuk saya tetap dengan penelitian. Nggak apa-apa, kita toh nanti akan bisa ketemu sinergi di soal lain. Soal medik misalnya, saya MKes, beliau dokter, itu juga akan ketemu. Oke. Dan setelah ini Anda akan ketemu dengan Bang Rismon, dan apa yang akan Anda minta pertanggungjawaban oleh Bang Rismon? Minta pertanggungjawaban namanya dokter ini. Bukan, terkait apa langkah setelah SP3 ini? Bukunya dong, selesaikan bukunya. Nah, itu buku catatan saudara Rismon itu harus dia ralat itu. Buku baik dia white paper 1 atau apa yang Gibran Endgame. Ya, usul Dr. Eli. Usul, dia nyelesaikan buku ini aja judulnya. Ya, jadi kalau ini aja yang diselesaikan. Rismon Endgame. Pakar tak lulus S3. Ini aja yang di. Ini kurang fair karena Rismon tidak duduk di sini, Pak Jamada tidak duduk di sini. Makanya harus berani duduk di sini, minimal buka komen lah, atau minimal buka blogger saya, Mon. Oke. Dr. Reli sebagai relawan Jokowi, artinya saya simpulkan, mohon dikoreksi kalau salah, Anda sebagai relawan Jokowi, Anda sudah melihat bahwa Pak Jokowi telah memberikan maaf dan SP3 sedang proses untuk diterbitkan secara resmi. Anda tetap menginginkan Rismon untuk mengcounter tanggapan dia atau hasil penelitian dia yang dulu mengatakan ijazah Pak Jokowi tidak asli, sekarang harus membuat penelitian khusus yang membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Demikian kira-kira? Betul. Artinya saudara Rismon harus jangan berubah-ubah lagi. Nanti dia nggak konsisten lagi. Saya wanti-wanti betul. Betul. Bisa berubah lagi nanti soalnya. Ya, jadi berarti Mas Roy sikapnya kali ini sepakat sejalan dengan relawan Jokowi? Iya, bukan gini. Kalau saya malah justru satu, buat buku ini dulu buat dia ya, namanya Rismon Endgame ini. Ya gitu, supaya apa, ini koreksi dari bukunya Gibran Endgame ya gitu. Nah, kemudian kalau dia mau mengkoreksi buku, terserah dia. Nggak ada hubungannya, dan saya tidak mempersoalkan. Namanya sudah zombie, namanya sudah di matra yang lain. Kita hidup di matra ketiga, Rismon sudah hidup di matra keempat mungkin, atau matra keberapa, alam barzakh dia. Ya gitu, kalau kita kan alam nyata. Oke, terakhir Mas Roy, apakah Anda merasa langkah hukum atau sikap Rismon yang berapi-api ini justru menurut Anda setelah SP3 nanti terbit itu memicu kegaduhan baru? Pasti memicu kegaduhan baru. Karena apa? Karena dia kemarin mengulik-ngulik hal yang sangat pribadi misalnya. Dia kemudian menagih-nagih hal-hal yang sangat tidak esensial ya pada bekas tim manajemen bukunya. Itu kan sudah jelas terjadi lewat. Terus kemudian dia, menurut saya childish banget gitu ya. Dan kemudian dia nyerang saya dengan luar biasa. Dia tadi pegang buku, ya kan itu video yang kemarin ya dia pegang 49 halaman itu. Kayaknya dia apa aja gitu loh. Kamu itu siapa gitu loh, Mon. Tapi kan itu upaya untuk membuktikan bahwa apa yang dia nyatakan sebelumnya salah, dan sekarang. Itulah namanya Rismon mengulangi kejadian ketika saya dan Rismon dulu bertarung di sidang Jessica. Yang Rismon melacurkan ilmu pengetahuannya, ya, yang kemudian dia menggunakan kompresi, kemudian dia katakan itu, padahal sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah sama melakukan zooming, gitu loh. Dan dia memaki-maki yang namanya Pak Muhammad Nol Al-Azhar. Mungkin Mbak Nasti itu pernah dengar juga. Memaki-maki namanya Krishnamurti, memaki-maki Pak Tito Karnavian, memaki-maki Listio Sigit. Saya pikir orang ini hebat benar. Ternyata zong semua. Ya, itulah Rismon. Dan makanya dari awal kan saya juga heran. Orang ini kok sebagian bombastisnya 11.000 triliun persen. Bahkan mengatakan Nusa Kambangkan Jokowi dan lain sebagainya. Itulah yang bukan peneliti. Saya tidak pernah dengan kata-kata itu. Masih membatasi 90% ke 9. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi selamat kalau ada orang yang mau dapat SP3. Tapi jangan harap dia akan bisa menjadi saksi. Apalagi ahli ya. Pasti nanti akan ada penolakan dari persidangan. Karena hakim pun mengatakan, Anda itu ijazahnya aslinya apa, Mon? Gitu loh. S3. Mana S3-nya? Gitu pasti. Dan jangan berharap juga Anda dan Dr. Tifa akan mengikuti langkah dokter. Tidak akan. Saya tidak mungkin mengikuti itu, dan kami berlima tadi sudah bersepakat ya. Tidak akan ngikutin karena apa? Kalaupun itu terjadi breaking, nanti tiba-tiba ada entah apa yang dilakukan negara ini terhadap kasus itu karena dianggap terlalu gaduh, silahkan. Tapi kami tidak mungkin melakukannya, namanya restoratif justice, apalagi restoratif justice yang kemudian harus meminta-minta ke Solo seperti yang Rismon lakukan, dan senang banget
dapat pasar. Meskipun permintaan maaf akan Gitu. selalu terbuka jika ada. Oh nggak apa-apa kalau minta maaf ya pas lebaran atau lebaran haji lah. Saling-saling minta maaf. Oke, pernyataan Anda kita rekam Mas Roy. Siap, harus direkam dan siap diputar kapan saja. Oke. Itu jejak digital. Mas Roy, terima kasih. Kita akan lanjutkan Terima kasih. diskusi nanti di lain Siap. kesempatan. Dr. Reli Regin, terima kasih telah bergabung. Dokter, hati-hati di bersama jalan, Ibu sampai Roy. ketemu. Sehat selalu. Ya, sampai ketemu Bang Roy. Siap. Pemirsa, SP3 bagi Rismon Sianipar mungkin menutup satu pintu ruang sidang. Namun perdebatan mengenai keaslian dokumen dan integritas digital tetap menjadi catatan sejarah. Di negara hukum, setiap langkah rekonsiliasi haruslah transparan agar tidak meninggalkan tanda tanya di benak rakyat. NTV Prime kembali, usai jeda.